Jumpa lagi bersama saya Pengalaman Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah, seperti biasa pada video kali ini kami akan tanggapi komentar teman-teman atau pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang telah disampaikan kepada kami melalui komentar-komentar di channel YouTube kami. Nah, perlu kami sampaikan kembali bahwa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang dapat kami tanggapi hanya pertanyaan-pertanyaan yang informasinya lengkap, kronologinya lengkap, dan permasalahannya jelas. Selain daripada itu, mohon maaf, tentu tidak dapat kami tanggapi secara hukum. Nah, oleh karena itu, jika teman-teman ingin kami tanggapi pertanyaannya secara hukum, maka pertanyaannya disampaikan dengan informasi yang lengkap, dengan kronologi yang lengkap, dan permasalahan yang jelas. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan dari Reja Saputra 01. Pertanyaannya begini, biar kami bacakan kepada teman-teman ya. Jika pengangkatan perangkat desa tidak sesuai aturan, gimana Om? Baik, terima kasih ya pertanyaannya buat Reja Saputra 01. Nah, jika pengangkatan perangkat desa tidak sesuai aturan, maka ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Namun, sebelum kami jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan, terlebih dahulu kami jelaskan kepada teman-teman sobat sekalian apa yang dimaksud dengan pengangkatan perangkat desa tidak sesuai dengan aturan. Jadi ada dua, yaitu yang pertama, pengangkatannya dilakukan tidak memenuhi persyaratan. Nah, persyaratan yang dimaksud di sini adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di mana di sana diatur di pasal 2 ayat pertama dikatakan perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Ayat kedua, persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat pertama adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. Yang kedua, berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Yang ketiga, memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Ayat ketiga, persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya. Ayat keempat, persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dalam peraturan daerah. Nah, kemudian pasal 3, kelengkapan persyaratan administrasi sebagai dimaksud pada ayat 2 huruf D terdiri atas yang pertama, kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk. Yang kedua, surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai. Yang ketiga, surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup. Yang keempat, ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang. Yang kelima, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir. Yang keenam, surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang. Dan yang ketujuh, surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan. Jadi inilah yang dimaksud dengan persyaratan pengangkatan perangkat desa. Jadi apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka disebut pengangkatannya dilakukan tidak sesuai aturan. Nah, itu yang pertama teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, pengangkatannya dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme.
Nah, mekanisme pengangkatan yang dimaksud di sini adalah sebagaimana diatur di dalam pasal 4 Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yang menyebutkan bahwa di pasal 4 diatur ayat pertama. Di situ dikatakan, pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut, yaitu yang pertama, kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota. Yang kedua, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim. Yang ketiga, pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. Yang keempat, hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat. Yang kelima, camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 hari kerja. Yang keenam, rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Yang ketujuh, dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. Dan yang kedelapan, dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa. Jadi inilah mekanisme pengangkatan terhadap perangkat desa. Jadi apabila pengangkatan perangkat desa tidak melalui mekanisme ini, maka pengangkatannya disebut tidak sesuai aturan. Jadi artinya apabila salah satu dari ketentuan ini tidak terpenuhi, misalnya tadi tidak memenuhi persyaratan, atau yang kedua pengangkatannya tidak melalui mekanisme, maka disebut pengangkatan perangkat desa yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karena demikian, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah yaitu yang pertama, silakan ajukan keberatan secara tertulis kepada kepala desa yang bersangkutan. Nah, dalam surat keberatan tersebut teman-teman mintakan agar kepala desa mencabut kembali surat keputusan yang diterbitkan tentang pengangkatan perangkat desa yang tidak sesuai aturan tersebut. Dan kemudian mintakan agar dilakukan penjaringan dan penyaringan kembali terhadap calon perangkat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sembari teman-teman menunggu jawaban keberatan yang disampaikan kepada kepala desa, teman-teman juga dapat menyampaikan permasalahan ini kepada BPD, kepada camat, dan atau kepada DPMD supaya mereka turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, apabila upaya yang sudah teman-teman lakukan misalnya baik kepada BPD, camat, sampai DPMD tidak membuahkan hasil, dan kemudian keberatan dari teman-teman juga tidak direspon oleh kepala desa, dan atau jawaban kepala desa tidak memuaskan teman-teman, maka teman-teman dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tujuannya adalah supaya surat keputusan yang diterbitkan oleh kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa yang tidak sesuai aturan dapat dibatalkan kembali. Jadi saya kira itu teman-teman langkah-langkah yang dapat dilakukan jika misalnya pengangkatannya dilakukan tidak sesuai aturan. Jadi demikian ya tanggapan singkat dari kami, semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.